Pemirsa, tidak terasa kita telah tiba di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dan sebentar lagi umat muslim di seluruh dunia akan merayakan hari kemenangan, yakni hari Idul Fitri. Hari-hari terakhir Ramadan ini hendaknya terus kita isi dengan memperbanyak amal dan juga ibadah karena 10 hari terakhir Ramadan disebut-sebut sebagai hari terbebas dari api neraka. Amalan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Malam-malam di 10 hari terakhir ini lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Pada masa 10 hari terakhir Ramadan, Allah akan membebaskan hambanya yang berpuasa dari segala dosa dan terbebas dari siksaan api neraka. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal dan ibadah. Salah satunya adalah dengan lebih sering membaca Al-Quran. Terlebih lagi, 10 malam terakhir Ramadan merupakan waktu turunnya Al-Quran. Umat muslim juga dianjurkan untuk melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Iktikaf adalah berdiam diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya, iktikaf dilakukan di masjid. Namun karena Ramadan kali ini hadir di tengah pandemi COVID-19, maka iktikaf cukup dilakukan di rumah saja. Masih banyak kegiatan lain yang dianjurkan semakin diperbanyak di 10 hari terakhir Ramadan, seperti memperbanyak doa, memperbanyak sholat malam, dan lebih sering berzikir. 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Di hari-hari terakhir ini, Nabi Muhammad memperbanyak ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, kita berkomitmen untuk selalu. Dan pemirsa, untuk memahami bagaimana amalan-amalan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, kita langsung berbincang dengan Ustadz Mukarram Ali Hasan Al-Bahar. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan telah bergabung bersama kami. Ustadz, terkait dengan keutamaan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, kenapa begitu istimewa, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Malam 10 terakhir Ramadan adalah malam-malam yang Nabi Muhammad menunjukkan bahwa beliau berbeda dibanding dengan malam-malam Ramadan yang lainnya. Sampai dikatakan beliau membangunkan keluarganya, beliau mengetatkan ikat pinggangnya, artinya beliau siap untuk beribadah karena di malam-malam tersebut turunnya para malaikat untuk menyampaikan salam, untuk memberikan kedamaian kepada mereka yang mengisi malam-malam terakhir tersebut. Dan di malam-malam tersebut juga akan dimerdekakan hamba-hamba Allah dari api neraka. Dan yang terpenting di malam-malam tersebut memang malam keberkahan dari diturunkannya Al-Quran, yang merupakan karunia paling besar yang Allah berikan kepada alam raya, kepada umat manusia, Al-Quran, dan diturunkannya itu di malam-malam Ramadan tersebut. Dan malaikat yang turun nanti pada malam, dan kita mengharapkan malam ini adalah malam ke-25, kita mengharapkan kita juga mengisi dengan sebaik-baiknya. Begitu Mas Aka. Baik, Ustadz, nanti kita akan terus membahas bagaimana keutamaan atau ibadah-ibadah apa saja yang seyogyanya kita kerjakan, khususan di 10 hari terakhir. Tetap bersama kami pemirsa di Ramadan kita. Terima kasih, syukran katsiran masih bersama kami di Ramadan kita pemirsa, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Mukarram Ali Hasan Al-Bahar terkait dengan keutamaan 10 hari terakhir. Ustadz, terkait dengan hal ini, khususnya di 10 hari terakhir, Itqum minan nar ini yang populer banget, pembebasan dari hari api neraka semacam itu, ubudiyah ibadah apa saja, baik itu mahdo atau khairu mahdo yang dianjurkan, Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam. Pastikan sholat malam kita, taraweh kita itu jangan sampai kekurangan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak maksimal. Karena sholat itu as-sholatu khairu maudhu. Sholat adalah sebaik-baik amal yang bisa dilakukan. Yang ingin menambahnya silahkan menambahnya. Sholat malam, kemudian juga baca Al-Quran. Pastikan kita menikmati lezatnya, manisnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kita kehilangan pada malam-malam seperti ini, malam-malam 10 malam terakhir, untuk tidak bisa
kita bercengkrama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai dikatakan siapa yang berdoa berarti dia sedang berbicara dengan Allah. Dan siapa yang membaca Al-Quran berarti dia sedang mendengarkan Allah berbicara kepadanya. Jadi sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, kemudian doa yang kita mampu untuk kita berdoa. Dan ada yang dipesan oleh Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bertanya apa yang saya mesti lakukan, yang saya harus baca ketika saya menanti malam Lailatul Qadar tersebut. Rasul mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha menghapus dosa, mencintai penghapusan dosa, maka hapuslah dosa-dosaku. Pembebasan dari api neraka, kita ini tertawan oleh api neraka karena dosa-dosa kita. Dan datangnya malam Lailatul Qadar, datangnya bulan Ramadan, kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu kesempatan kita untuk bisa dibebaskan dari api neraka. Kemudian jangan lupa juga silaturahmi kita, karena malam Lailatul Qadar tidak akan datang kepada seorang yang masih memiliki kebencian, permusuhan, terutama yang harus kita pastikan hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang yang menjadi tanggung jawab kepada kita. Kemudian kalau bisa memang di malam-malam seperti ini, di samping ibadah ritual tersebut, kita jangan pernah lupa zakat fitrah kita, zakat mal kita. Jangan sampai ibadahnya baik kepada Allah, tapi dengan sesama hamba Allah itu tidak baik, baik bentuknya silaturahmi yang bagus, kemudian juga melaksanakan kewajiban zakat fitrah, kemudian juga zakat mal. Dan memang di malam-malam terakhir ini adalah malam-malam yang dikatakan penentuan, dan bukan hanya malam Lailatul Qadar saja yang ada, tetapi nanti juga disebut dengan Lailatul Jaizah, malam penganugerahan hadiah. Kalau bahasa kita mungkin sekarang tuh seperti THR. Jadi yang sudah melaksanakan ibadah puasa sampai nanti di akhir itu ada malam terakhir disebut dengan Lailatul Jaizah. Jadi perbanyak ibadah mahdoh kita dengan sholat, kemudian nanti dengan Al-Quran, kemudian pastikan jangan-jangan zakat kita itu masih ada yang belum kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan zakat fitrah juga, dan zakat fitrah bisa dipercepat. Kemudian kita juga diminta untuk menghayati bacaan Al-Quran yang kita baca, dan anggaplah Al-Quran itu diturunkan untuk kita membacanya. Sampai dikatakan oleh para ulama terdahulu, para salafus saleh, itu mereka ketika membaca Al-Quran seperti mereka membaca surat dari kekasih mereka. Dibacanya dengan penuh penghayatan. Dan memang pada suasana sekarang kita tidak bisa ke masjid, tapi jadikanlah rumah kita itu bercahaya seperti masjid-masjid ketika bercahaya dengan iktikaf, dengan sholat taraweh. Dan memang kita ingin sekali ke masjid, tetapi karena kondisi seperti ini, Allah melihat niat kita, Allah melihat tekad kita. Jangan kita sia-siakan, tidak bisa ke masjid, tapi rumah kita bisa kita gunakan untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai, kalau para ulama itu sering mengatakan bahwa kuda pacuan itu dia akan semakin kencang, dia akan semakin mantap ketika sudah mendekati finishnya. Nah, kita ini sekarang sudah hampir mendekati, jangan kita kendur, jangan kita lemah, malah justru kita harus semangat. Ajak keluarga kita, karena nggak bisa ke masjid, siapkan sejadahnya, siapkan semua yang akan membuat kita bisa sholat, kemudian bisa membaca Al-Quran. Kemudian harus gaspol ya Ustadz, kita bisa justru di 10 hari terakhir beraktif. Ya. Oh ya, jangan sampai kalah dengan kuda pacuan. Lah ya Ustadz. Syukran jazilan Ustadz. Intinya tadi banyak sekali ibadah-ibadah mahdoh, darus Quran, sholat qiyamul lail juga, dan jangan lupa istighfar dan menjaga silaturahim. Khususnya tadi harus banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Syukran jazilan Ustadz telah berbagi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.